Conjuring The Last Rites hadir sebagai bab terbaru dari semesta horor James Wan yang sudah lebih dari satu dekade menakuti sekaligus memikat penonton. Film ini menjanjikan atmosfer gelap, jumpscare khas, dan benang merah dari kisah Ed dan Lorraine Warren, namun sekaligus menghadapi tantangan besar. Bagaimana tetap segar tanpa kehilangan aura klasiknya? Pertanyaannya, apakah The Last Rites berhasil menutup saga Conjuring dengan layak atau justru terjebak dalam repetisi horor yang melelahkan? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film horor terbaru dari franchise legend The Conjuring Last Rites. Sebelum itu perlu Min Source ingatkan terlebih dahulu kalau review kali ini pastinya mengandung beberapa spoiler. Jadi pastikan kalian udah pada nonton di bioskop baru balik lagi ke video ini buat diskusi bareng. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas. Jujur aja nih, The Conjuring Last Rites tuh kayak sengaja dibikin khusus buat fans garis keras semesta Conjuring, bukan buat penikmat horor umum. Jadi, kalau Sources bukan penggemar berat Ed dan Lorraine Warren, kemungkinan besar film ini bakal kerasa ngebosenin dan kurang greget dari segi horornya. Kalau mau cari film horor yang benar-benar bikin jantung copot, ya masih banyak yang lebih ngeri dibanding Last Rites. Bahkan The Conjuring tahun 2013 aja jauh lebih ikonik dan bikin trauma. Tapi kalau Sources udah ngerasa jadi anak-anak Ed dan Lorraine, film ini bisa jadi penutup manis setelah 12 tahun ngikutin perjalanan mereka. Dari segi cerita, Min Source ngerasa naskahnya standar banget, masih pakai formula sama kayak film-film sebelumnya. Bedanya kali ini lebih banyak drama keluarga, entah itu keluarga Warren atau keluarga Small. Malah kerasa kayak film keluarga yang dikasih bumbu horor, bukan horor yang ada drama keluarganya. Durasi juga lumayan panjang, 2 jam lebih. Paruh awal film isinya cuma teror kecil-kecilan biar penonton gak ketiduran sebelum dua keluarga itu akhirnya ketemu. Jadi lebih kerasa kayak pemanasan panjang daripada horor yang nendang dari awal. Film ini dibuka dengan kilas balik kasus pertama keluarga Warren. Lorraine muda diperankan oleh Madison Lawlor lagi hamil Judy, tapi tetap nekat ikut investigasi bareng Ed muda yang diperankan oleh Orion Smith. Mereka nemuin kaca angker, Lorraine nyentuh, kacanya retak. Muncullah penglihatan Lorraine versi jahat di cermin tersebut. Abis itu mereka buru-buru buat lahiran karena si iblis dalam cermin menyentuh perut Lorraine sehingga kontraksi. Setelah melahirkan, bayi Judy nggak bernafas selama kurang lebih 1 menit. Setelah Lorraine dan Ed melakukan doa panjang, muncullah keajaiban si bayi Judy kembali bangun lagi. Namun balasannya, Judy sejak kecil mempunyai penglihatan gaib sama seperti ibunya. Lanjut ke tahun 1986, Warren udah pensiun dari kerjaan buruh setan karena Ed punya masalah jantung plus banyak roh jahat beringas yang pengen banget ngabisin mereka. Di sisi lain, masalah baru muncul di keluarga Small saat kakek dan nenek mereka membawa pulang kaca aneh dari toko barang antik untuk dihadiahkan ke cucu yang bernama Heather sebagai hadiah ulang tahun. Sejak saat itu, kejadian mistis mulai muncul di keluarga Small, seperti lampu rumah tiba-tiba jatuh, lalu boneka kecil milik si bungsu yang dinamai Susie tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Kemudian, Don Small, sang kakak tertua, mengusulkan kepada Heather untuk membuang kaca tersebut karena dirasa aneh. Lalu setelah kaca tersebut dibuang dan dihancurkan dengan mobil penghancur sampah, tiba-tiba keesokannya saat makan malam, Don tiba-tiba muntah darah dan keluar serpihan kaca. Don lalu mengusulkan ke keluarganya untuk pindah ke motel atau kemanapun asal jangan di rumah, karena dirasa udah gak aman banget rumahnya. Namun sang ayah yang bernama Jack Small menolak usulan tersebut dikarenakan kekurangan uang dan gak percaya sama anaknya. Menurut Jack, itu bukan hal mistis, hanya musibah biasa. Tapi gak lama, malam harinya Jack malah diteror oleh sang makhluk gaib di rumah tersebut. Akhirnya keluarga Small meminta bantuan gereja-gereja untuk menangani hantu di rumah mereka. Tapi karena gereja-gereja gak ada yang mau karena udah gak nerima kasus yang berat, keluarga Small memilih untuk cerita ke media-media sehingga terdengar ke telinga Pastor Gordon. Pastor Gordon mencoba membantu keluarga Small, tapi naas, dia malah tewas setelah iblis dari rumah keluarga Small mengikutinya dan merasukinya hingga ia gantung diri. Di sisi lain, Judy yang diperankan oleh Mia Tomlinson yang udah dewasa akan bertunangan dengan Tony yang diperankan oleh Ben Hardy. Judy mendapat kabar bahwa Pastor Gordon meninggal dengan cara yang tak wajar setelah pulang dari rumah keluarga Small. Akhirnya Judy memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Small tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tak diberi kabar dari sang anak, Lorraine tiba-tiba mendapat penglihatan gaib bahwa Judy sedang dalam bahaya. Lalu Lorraine bersama Ed dan Tony pergi menyusul Judy ke rumah keluarga Small. Dan disinilah misteri mulai terkuak. Dari sisi akting, Patrick Wilson sama Vera Farmiga masih jadi nyawa film ini.
Vera makin dalam banget meranin Lauren yang udah kecapean batin gara-gara terus-terusan kontak sama energi jahat. Patrick juga nunjukin Ed yang keras kepala tapi udah kerasa banget capek fisiknya. Chemistry mereka masih dapat banget kayak pasangan beneran yang udah bareng puluhan tahun tapi romansnya masih kerasa. Judy versi dewasa atau Mia Tomlinson lumayan bikin karakter ini jadi hangat dan berani walau masih bingung sama kekuatan barunya. Hubungannya sama Tony juga dapat banget natural dan ada potensi spin-off kalau James Wan masih pengen ngelanjutin lewat mereka. Bahkan aktor muda yang meranin Ed dan Lauren versi muda atau Orion Smith dan Madison Lawler kerasa cocok banget dan mirip aslinya. Kalau dibandingin sama The Conjuring pertama atau The Conjuring kedua, film ini kerasa kayak dibuat buru-buru banget buat selesai mentang-mentang udah terakhir. Ada momen serem yang berhasil termasuk penampakan Annabelle yang bikin kaget tapi ancaman utamanya malah kurang nendang. Dikit-dikit ditunjukin, banyak diomongin, tapi nggak pernah benar-benar ditampilin full power. Padahal salah satu ciri khas semesta Conjuring tuh musuhnya selalu ikonik. Ada Falak, Bathsheba, sampai iblis kambing di The Nun 2. Semuanya punya wajah khas yang nempel di kepala. Nah, The Last Rites ini sayang banget. Iblis utama yang harusnya jadi highlight malah misterius setengah-setengah. Jadinya kehilangan kesempatan buat jadi ikon horor baru. Sutradara Michael Shafts kayak terlalu pengen pamer gaya syuting. Alurnya terlalu cepet banget pasti endingnya dan benar-benar kelihatan kayak mau cepet-cepet diselesain. Awalannya bagus, tapi menuju ending kayak nggak terlalu dibahas banget fungsi hantu di cerminnya untuk apa, karena hantunya nggak keluar. Mensos pas ngelihat endingnya cuma kayak, hah? Gitu doang. Jadinya film ini kayak dada ayam goreng, kelihatan oke, tapi pas dimakan seret banget. Kalau aja mereka berani nerusin kisah lewat Judy dan Tony, mungkin semesta Conjuring bisa lebih fresh dan seru. Tapi ternyata Last Rites dipilih jadi penutup yang tenang, manis, dan penuh nostalgia. Bukan horor yang ngebom abis, tapi lebih kayak acara perpisahan buat nutup 12 tahun perjalanan Ed dan Lauren di dunia horor. Walaupun kurang memuaskan sih, skor akhir Mean Source mau kasih 7 dari 10. Kisah Tony sama Judy-nya ini menarik karena pas udah mau tunangan, Tony benar-benar ingin memperlihatkan kesungguhannya dalam melamar Judy. Romance antara Ed dan Lauren juga sangat menyentuh, tapi ya itu tadi, ending yang terlalu buru-buru bikin Mean Source nggak bisa ngasih rating yang gede. Pada akhirnya, Conjuring The Last Rites adalah film yang mencoba menyeimbangkan nostalgia dengan teror baru, meski tak sepenuhnya bebas dari pola lama yang terasa repetitif. Bagi penggemar setia, film ini tetap memberi atmosfer mencekam yang familiar, sementara bagi penonton kasual mungkin terasa seperti horor yang sudah sering kita lihat. Lalu, bagaimana menurut kalian nih sources? Apakah film ini layak disebut sebagai penutup epik semesta Conjuring atau justru hanya sekedar pelengkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kita punya sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!